Nama, Wonosobo, berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa Kawi, wana yang berarti hutan, dan saba yang berarti tempat pertemuan atau berkumpul. Gabungan keduanya membentuk arti, tempat berkumpul di hutan. Nama ini mencerminkan kondisi geografis dan lingkungan daerah tersebut pada masa awal, yaitu daerah pegunungan yang masih lebat dengan hutan tropis dan sulit dijangkau. Para pendatang awal, baik pertapa, pelarian politik, maupun penyebar agama, sering menjadikan daerah ini sebagai tempat menyepi atau bermukim karena kesunyian dan kesejukan alamnya. Selain berasal dari arti harfiah kata, penamaan Wonosobo juga erat kaitannya dengan fungsi tempat tersebut pada masa lampau. Konon, daerah ini menjadi tempat pertemuan para tokoh spiritual, petani perintis, dan pemimpin lokal yang ingin membentuk komunitas baru di luar pengaruh kerajaan besar saat itu. Dengan suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk politik kekuasaan, Wonosobo berkembang menjadi pusat permukiman yang unik, dengan perpaduan antara nilai-nilai spiritual, pertanian mandiri, dan budaya lokal yang kuat. Nama ini kemudian tetap digunakan hingga terbentuknya kabupaten secara administratif di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kabupaten Wonosobo terletak di kawasan pegunungan bagian tengah Pulau Jawa, dengan salah satu wilayah terkenalnya adalah dataran tinggi Dieng. Dieng berada pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu dataran tertinggi di Jawa. Kawasan ini memiliki iklim sejuk bahkan cenderung dingin, dengan lanskap yang dipenuhi perbukitan, kawah vulkanik, dan telaga-telaga alami. Keadaan geografis ini membuat Wonosobo sejak zaman dahulu lebih sulit dijangkau dibandingkan daerah pesisir atau dataran rendah lainnya, sehingga masyarakatnya berkembang dalam isolasi relatif yang turut membentuk budaya lokal yang khas. Kesuburan tanah vulkanik di kawasan Dieng juga menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pertanian. Sejak masa lampau, penduduk lokal telah memanfaatkan lereng-lereng bukit untuk menanam berbagai jenis tanaman sayuran, kentang, dan rempah-rempah. Selain nilai ekonominya, wilayah ini juga dikenal memiliki nilai spiritual tinggi. Banyak situs kuno dan tempat pemujaan ditemukan di area ini, menunjukkan bahwa sejak dulu Dieng sudah dianggap sebagai kawasan sakral oleh berbagai komunitas, termasuk penganut Hindu dari masa kerajaan Mataram kuno. Oleh karena itu, keberadaan dataran tinggi Dieng tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga berperan besar dalam membentuk identitas sejarah dan budaya Kabupaten Wonosobo. Pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi, wilayah Wonosobo, khususnya kawasan Dieng, berada di bawah pengaruh kuat kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, terutama aliran Siwa. Bukti paling nyata dari pengaruh tersebut adalah keberadaan kompleks candi Hindu tertua di Jawa, yaitu Candi Dieng, yang terdiri dari beberapa bangunan candi seperti Candi Arjuna, Semar, Gatotkaca, dan Dwarawati. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa Dieng dulunya merupakan pusat religius yang penting, tempat pemujaan dewa-dewa dan tempat tinggal para resi atau pertapa. Selain sebagai pusat spiritual, kawasan ini juga berfungsi sebagai wilayah pelarian atau tempat menyepi para bangsawan dan tokoh-tokoh kerajaan. Lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan dan suasana alamnya yang tenang menjadikan dataran tinggi Dieng sebagai tempat ideal untuk bertapa atau memperdalam ilmu spiritual. Para resi dan brahmana diyakini tinggal di sini dalam kompleks candi yang sekaligus menjadi pusat pengajaran dan meditasi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman Mataram kuno, wilayah yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Wonosobo sudah memiliki peran penting dalam sejarah keagamaan dan kebudayaan Jawa, yang warisannya masih bisa disaksikan hingga hari ini melalui peninggalan arkeologis dan tradisi lokal. Setelah kejayaan kerajaan Mataram kuno meredup pada akhir abad ke-10, wilayah dataran tinggi Dieng dan sekitarnya, termasuk kawasan yang kini menjadi Kabupaten Wonosobo, mengalami penurunan aktivitas politik dan keagamaan yang signifikan. Pusat pemerintahan berpindah ke Jawa Timur, berkembangnya kerajaan Kediri, sementara daerah pegunungan mulai ditinggalkan oleh para resi dan bangsawan. Kompleks candi di Dieng lambat laun terbengkalai, tertutup kabut, dan dilupakan oleh peradaban utama Jawa. Banyak candi tertimbun tanah dan aktivitas spiritual yang dulunya semarak di kawasan ini mulai menghilang, meninggalkan jejak yang hanya bisa dikenali dari reruntuhan. Selama masa ini, kawasan Dieng dan sekitarnya kembali menjadi hutan dan ladang liar. Penduduk yang masih tersisa hidup secara sederhana dengan pertanian dan berburu. Hubungan mereka dengan pusat-pusat kekuasaan kerajaan lain pun menjadi longgar. Wonosobo menjadi daerah yang relatif terisolasi, jauh dari hiruk-pikuk dinamika kerajaan besar. Tidak ada kekuasaan terpusat yang memerintah secara langsung,
sehingga masyarakat lokal mengembangkan sistem sosial yang lebih mandiri dan tradisional. Masa ini bisa disebut sebagai periode vakum sejarah bagi Wonosobo. Namun justru disinilah terbentuk akar kuat dari kehidupan masyarakat pegunungan yang tangguh, sederhana, dan memiliki hubungan erat dengan alam sekitar. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, ketika pengaruh kerajaan Islam mulai menyebar dari pesisir utara Jawa ke pedalaman, kawasan pegunungan seperti Wonosobo mulai kembali dilirik oleh para tokoh spiritual. Di tengah kekosongan kekuasaan formal dan keterpencilan geografis, wilayah ini menjadi tempat ideal bagi para pertapa, penyebar agama, dan tokoh spiritual untuk bermukim dan membangun komunitas kecil. Mereka datang dengan beragam tujuan. Ada yang menyepi untuk mencari ketenangan batin, ada pula yang ingin menyebarkan ajaran baru secara damai. Para pertapa ini tidak hanya berasal dari Jawa, tetapi juga dari wilayah lain yang membawa pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Salah satu kelompok penting adalah para ulama dan wali yang turut berperan dalam proses islamisasi wilayah pedalaman. Mereka membawa nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat pegunungan. Proses ini tidak berlangsung dengan paksaan, melainkan dengan pendekatan kultural seperti dakwah lewat pertanian, kesenian, dan kebijaksanaan lokal. Dalam proses ini pula, banyak tempat yang sebelumnya menjadi situs Hindu-Buddha dialihfungsikan sebagai tempat dakwah Islam, atau dijadikan lokasi petilasan dan pesantren awal. Kehadiran para tokoh agama ini menandai fase baru perkembangan sosial Wonosobo, dari daerah terpencil menjadi pusat pembelajaran spiritual dan moral masyarakat. Salah satu tokoh legendaris yang sangat dihormati dalam sejarah lisan masyarakat Wonosobo, khususnya di kawasan Dieng, adalah Kyai Kolodete. Ia dikenal sebagai seorang tokoh spiritual yang memiliki peran besar dalam membuka hutan belantara dan merintis peradaban di dataran tinggi Dieng. Menurut cerita rakyat, Kyai Kolodete merupakan seorang pertapa sakti yang datang dari arah barat dan memilih bermukim di Dieng karena wilayahnya yang sunyi, tinggi, dan dianggap dekat dengan langit. Ia diyakini memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam, mampu berkomunikasi dengan makhluk halus, dan memahami keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Kyai Kolodete juga dikenal sebagai pelopor pertanian kentang dan pengatur tata air di Dieng, sebuah warisan yang hingga kini masih dikenang oleh masyarakat. Dalam kepercayaan lokal, ia dianggap sebagai sosok yang membawa berkah dan ketertiban, serta meletakkan dasar-dasar hidup masyarakat agraris di kawasan tersebut. Hingga kini, nama Kyai Kolodete masih sering disebut dalam upacara adat, terutama dalam tradisi ruatan anak rambut gembel yang dilakukan di Candi Arjuna. Banyak masyarakat percaya bahwa arwah Kyai Kolodete masih menjaga Dieng dan menjadi pelindung spiritual kawasan itu. Cerita dan jejaknya menjadi bagian penting dalam identitas kultural Wonosobo dan simbol transisi antara masa kuno, mistis, dan lahirnya peradaban baru. Dataran tinggi Dieng sejak masa lampau dikenal sebagai kawasan yang sakral dan penuh aura mistis. Nama, Dieng, sendiri diyakini berasal dari gabungan kata di, tempat, dan hyang, dewa, sehingga berarti tempat para dewa. Julukan ini mencerminkan keyakinan kuno bahwa kawasan Dieng adalah tempat tinggal makhluk-makhluk suci dan menjadi pusat spiritualitas di tanah Jawa. Keberadaan puluhan candi Hindu di kawasan ini memperkuat keyakinan bahwa dahulu kala, Dieng bukan sekadar tempat pemujaan, tetapi juga pusat pertapaan dan meditasi para resi serta Brahmana kerajaan Mataram kuno. Kondisi geografisnya yang tinggi, berkabut, dan sunyi memperkuat citra mistisnya di mata masyarakat tradisional. Kepercayaan terhadap kesakralan Dieng tidak berhenti pada masa Hindu-Buddha, tetapi terus berlanjut hingga era Islam dan masa kini. Masyarakat lokal meyakini bahwa kawasan ini masih dijaga oleh kekuatan gaib dan para leluhur. Salah satu wujud nyata dari warisan spiritual ini adalah tradisi ruatan rambut gembel, sebuah ritual tahunan yang dilakukan terhadap anak-anak berambut gimbal yang dipercaya memiliki keistimewaan. Prosesi ruatan ini tidak hanya menjadi simbol pembersihan spiritual, tetapi juga penghormatan terhadap alam dan leluhur. Kepercayaan akan kekuatan mistis Dieng telah menjadi identitas budaya yang khas bagi masyarakat Wonosobo dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi ziarah budaya dan spiritual hingga sekarang. Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18, wilayah Wonosobo berada di bawah pengaruh Kesultanan Mataram Islam, salah satu kerajaan besar di tanah Jawa yang berpusat di Kota Gede dan kemudian di Pleret serta Kartasura. Meskipun letaknya relatif jauh dari pusat pemerintahan, kawasan pegunungan seperti Wonosobo tetap mendapat perhatian karena posisinya yang strategis dan kesuburan tanahnya. Kesultanan Mataram menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari perluasan administratif dan spiritualnya,
dengan mengirimkan pejabat dan ulama untuk membimbing masyarakat setempat. Dalam masa ini pula, nilai-nilai Islam semakin mengakar, meski tetap bersanding dengan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Selain sebagai wilayah pengembangan pertanian dan penyebaran agama, kawasan Wonosobo juga digunakan sebagai tempat pengasingan politik bagi tokoh-tokoh kerajaan yang berselisih paham. Karena letaknya yang terpencil dan akses yang sulit, Wonosobo dianggap aman sebagai tempat isolasi. Namun, hal ini justru membawa dampak positif, karena para tokoh buangan seringkali turut berperan dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat lokal. Mereka mendirikan pesantren, mengajarkan ilmu agama dan pertanian, serta memperkuat sistem adat yang selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, masa kekuasaan Mataram Islam menjadi titik penting dalam integrasi budaya, agama, dan sistem sosial di Wonosobo, membentuk karakter masyarakatnya yang religius, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Perang Diponegoro atau yang dikenal juga sebagai Perang Jawa, 1825-1830, merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah perlawanan terhadap penjajahan Belanda di Pulau Jawa. Dalam konteks ini, wilayah Wonosobo memainkan peran penting sebagai salah satu basis pergerakan gerilya pasukan Pangeran Diponegoro. Letak geografisnya yang berada di kawasan pegunungan, jauh dari pusat kendali Belanda dan ditumbuhi hutan-hutan lebat, menjadikan daerah ini tempat persembunyian yang ideal sekaligus medan perlawanan yang sulit dijangkau musuh. Banyak pengikut Diponegoro memilih menetap di Wonosobo dan sekitarnya untuk melanjutkan perlawanan melalui strategi gerilya. Beberapa tokoh lokal dari Wonosobo diketahui bergabung dan memberikan dukungan logistik serta tenaga dalam perjuangan ini. Bahkan dalam cerita tutur masyarakat, terdapat kisah bahwa Pangeran Diponegoro sempat melintasi atau bahkan menetap sementara di daerah sekitar Wadas Lintang dan Leksono dalam pelariannya. Semangat anti-kolonial ini meninggalkan jejak dalam jiwa masyarakat Wonosobo yang dikenal kuat dan mandiri. Meskipun pada akhirnya Belanda berhasil menumpas pemberontakan, wilayah Wonosobo tetap menjadi daerah yang dicurigai dan diawasi ketat oleh pemerintah kolonial karena semangat perlawanan yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Peran Wonosobo dalam Perang Diponegoro menegaskan bahwa daerah ini bukan sekadar wilayah pedalaman, tetapi juga salah satu benteng perlawanan rakyat Jawa terhadap kolonialisme. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkuat cengkeramannya di wilayah pedalaman Jawa, termasuk Wonosobo. Pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa daerah pegunungan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Mereka kemudian membuka akses ke Wonosobo dengan membangun jalan-jalan penghubung dan menetapkan struktur pemerintahan lokal yang diawasi langsung oleh pejabat kolonial. Belanda juga membawa sistem tanam paksa, kultur stelsel, mendorong petani lokal untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan kina. Hal ini membawa perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat agraris Wonosobo yang sebelumnya hidup secara subsisten. Namun, kehadiran Belanda juga menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Tanam paksa sering dilakukan secara sewenang-wenang dan menempatkan beban berat pada petani lokal. Selain itu, masyarakat dipaksa menyerahkan sebagian hasil panen atau bekerja di perkebunan milik kolonial tanpa imbalan yang layak. Meskipun demikian, era kolonial juga memperkenalkan teknologi baru, sistem pendidikan dasar, serta struktur birokrasi yang lebih formal, yang nantinya menjadi fondasi bagi pemerintahan lokal setelah kemerdekaan. Di sisi lain, perasaan ketidakadilan yang tumbuh selama masa penjajahan ini menjadi bibit perlawanan yang kelak akan mengobarkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Wonosobo. Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan sistem administrasi baru yang lebih terstruktur di wilayah-wilayah jajahan, termasuk di Kedu dan sekitarnya. Dalam sistem ini, wilayah Wonosobo dimasukkan sebagai salah satu bagian dari Afdeling Kedu, yaitu semacam distrik administratif dalam lingkup karesidenan. Pembentukan Afdeling Wonosobo bertujuan untuk mempermudah pengawasan ekonomi, pemungutan pajak, serta pengendalian sosial politik di daerah pedalaman yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerintah kolonial pun menunjuk pejabat-pejabat lokal, biasanya bangsawan atau tokoh terpandang, untuk dijadikan bupati atau asisten residen yang bekerja di bawah pengawasan Belanda. Dengan berdirinya Afdeling ini, Wonosobo mulai memiliki struktur pemerintahan yang lebih formal. Kantor pemerintahan, pusat administrasi, serta infrastruktur penunjang seperti jalan raya, jembatan, dan pasar mulai dibangun. Pemerintah kolonial juga memperkenalkan sistem pencatatan sipil, pembagian wilayah distrik, serta pembentukan lembaga-lembaga lokal seperti pengadilan kecil dan penjara.
Meski berada di bawah kendali kolonial, struktur ini menjadi cikal bakal kabupaten modern yang kelak akan diwarisi dan dikembangkan setelah kemerdekaan. Periode ini menandai transisi penting dari sistem tradisional menuju bentuk pemerintahan birokratis yang lebih terorganisir di Wonosobo. Dalam proses pembentukan struktur pemerintahan kolonial di Wonosobo, pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang tokoh lokal terkemuka sebagai bupati pertama, yaitu Raden Tumenggung Suryodiningrat, sekitar tahun 1825. Penunjukan ini bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga bagian dari strategi politik Belanda untuk meredam gejolak pasca perang di Ponegoro. Dengan mengangkat tokoh bangsawan lokal yang dihormati, Belanda berharap dapat memperoleh dukungan rakyat sekaligus memudahkan pengawasan terhadap wilayah yang dikenal keras dan pernah menjadi basis perlawanan. Raden Tumenggung Suryodiningrat kemudian menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah kolonial, menjalankan fungsi penguasa lokal di bawah kendali langsung Belanda. Sebagai bupati pertama, Suryodiningrat berperan penting dalam membentuk fondasi awal pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Ia mengatur pembagian wilayah administratif, menata pusat pemerintahan, serta menjalin komunikasi dengan pejabat-pejabat kolonial di Kedu. Di masa kepemimpinannya, mulai dibangun sejumlah fasilitas publik seperti kantor kabupaten, alun-alun, masjid, serta penginapan bagi pejabat Belanda. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan rakyat dan tekanan dari penjajah, meski tetap berada dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial. Kepemimpinan Suryodiningrat menjadi tonggak sejarah penting bagi Wonosobo, karena menandai dimulainya era pemerintahan formal yang terus berkembang, hingga menjadi kabupaten seperti yang dikenal saat ini. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, wilayah Wonosobo mengalami transformasi ekonomi yang signifikan dengan berkembangnya sektor perkebunan komoditas ekspor. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan kondisi geografis Wonosobo yang berhawa sejuk dan tanahnya yang subur untuk menanam berbagai tanaman komersial seperti kopi, teh, dan kina. Komoditas-komoditas ini sangat dibutuhkan di pasar Eropa, sehingga Wonosobo menjadi salah satu titik penting dalam jaringan ekspor hasil bumi dari Hindia Belanda. Tanaman kopi ditanam di lereng-lereng gunung, sementara kina yang berguna untuk obat malaria menjadi tanaman unggulan di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya. Namun, perkembangan ini tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Banyak petani dipaksa bekerja di perkebunan milik pemerintah atau pengusaha Belanda dengan sistem kerja yang keras dan upah yang minim. Bahkan, sebagian tanah adat dialihkan untuk kepentingan perusahaan perkebunan tanpa persetujuan rakyat. Meski demikian, sektor perkebunan juga menciptakan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, kegiatan ini turut memperkenalkan masyarakat lokal pada sistem pertanian yang lebih modern dan teknik budidaya baru. Dalam jangka panjang, meski lahir dari eksploitasi kolonial, sektor perkebunan meninggalkan warisan ekonomi yang tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan agraris masyarakat Wonosobo hingga kini. Meskipun berada di bawah tekanan sistem kolonial, proses Islamisasi di Wonosobo tetap berlangsung aktif sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ulama-ulama lokal dan para santri dari pesantren di Jawa bagian timur maupun barat terus berdatangan ke Wonosobo, membawa serta ajaran-ajaran Islam yang berpadu harmonis dengan budaya lokal. Islam di Wonosobo berkembang melalui pendekatan yang damai dan kultural, antara lain melalui kesenian tradisional seperti tembang, pengajian keliling, dan dakwah di pasar. Beberapa tokoh agama mendirikan pesantren sederhana di daerah pedesaan dan lereng pegunungan, menjadi pusat pendidikan agama sekaligus penggerak sosial masyarakat. Selain pendidikan agama, semangat untuk memperoleh pendidikan umum modern juga mulai tumbuh. Pemerintah kolonial, meskipun dengan keterbatasan, mendirikan sekolah dasar, Hollandse School atau HIS, yang ditujukan untuk anak-anak pribumi terpilih. Sekolah-sekolah ini memperkenalkan huruf Latin, ilmu berhitung, serta pengetahuan dasar lainnya. Sementara itu, sebagian tokoh Islam mendirikan madrasah sebagai respons terhadap kurikulum sekuler Belanda. Interaksi antara pendidikan agama dan pendidikan umum ini membentuk generasi awal masyarakat Wonosobo yang melek baca tulis dan mulai menyadari pentingnya ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kemajuan dan kemerdekaan. Proses ini menanamkan benih kesadaran sosial dan politik yang kelak tumbuh menjadi semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Memasuki awal abad ke-20, semangat kebangkitan nasional mulai merambah ke wilayah pedalaman Jawa, termasuk Wonosobo. Gagasan-gagasan tentang kemerdekaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa yang digelorakan oleh tokoh-tokoh seperti H.O.S. Cokro Aminoto,
Ki Hajar Dewantara, dan Dowes Dekker mulai dikenal masyarakat melalui surat kabar dan aktivitas para pemuda. Di Wonosobo, gerakan perlawanan terhadap penjajahan mulai terorganisir dalam bentuk cabang dari organisasi besar seperti Sarekat Islam, yang selain bergerak di bidang ekonomi dan sosial, juga menjadi wadah perjuangan politik rakyat kecil. Kaum petani, pedagang pasar, hingga guru desa ikut terlibat aktif dalam pergerakan ini. Selain itu, organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama mulai menjangkau wilayah Wonosobo, terutama melalui jaringan pesantren dan sekolah rakyat. Pemuda-pemuda Wonosobo mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan keterlibatan politik sebagai cara untuk memperjuangkan nasib bangsa. Kegiatan seperti diskusi, pelatihan kepemimpinan, dan pengajian kebangsaan digelar secara rutin, menjadi bagian dari dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Meskipun tekanan dari pemerintah kolonial masih kuat, pergerakan nasional ini membentuk kesadaran kolektif yang mempererat semangat kebangsaan, yang kelak akan menjadi kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan di tahun-tahun berikutnya. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 setelah kekalahan Belanda dalam Perang Pasifik. Di Wonosobo, pendudukan ini membawa perubahan drastis dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan harapan akan membawa kemerdekaan, karena mereka mengusung slogan Asia untuk Asia dan menjanjikan pembebasan dari penjajahan Barat. Namun, harapan itu segera pupus ketika kebijakan militer Jepang ternyata lebih keras dan represif dibandingkan Belanda. Rakyat Wonosobo dipaksa bekerja sebagai romusha, yaitu buruh paksa untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur militer, baik di dalam daerah maupun keluar Jawa. Selain kerja paksa, masa ini juga ditandai dengan kelangkaan pangan, represi politik, dan penyensoran ketat. Masyarakat harus menyerahkan hasil pertanian mereka untuk kepentingan militer Jepang, sementara kebutuhan hidup mereka sendiri sulit dipenuhi. Namun di balik penderitaan itu, masa pendudukan Jepang juga secara tidak langsung memicu semangat perlawanan dan memperkuat jaringan bawah tanah gerakan kemerdekaan. Jepang membuka pelatihan militer untuk para pemuda seperti Heiho dan Peta, pembela tanah air, yang kelak menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Di Wonosobo, banyak pemuda yang diam-diam mulai mempersiapkan diri menghadapi masa pasca pendudukan. Meskipun penuh penderitaan, periode ini menjadi salah satu fase penting dalam pembentukan jiwa nasionalis dan militansi rakyat Wonosobo menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat revolusi dengan cepat menyebar hingga ke daerah-daerah, termasuk Wonosobo. Masyarakat menyambut kemerdekaan dengan antusias, dan berbagai organisasi perjuangan mulai dibentuk secara spontan. Pemuda-pemuda Wonosobo mendirikan laskar-laskar rakyat, bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan mulai menjaga keamanan serta mengusir sisa-sisa kekuatan Jepang dan kelompok pro-Belanda. Dalam masa transisi ini, Wonosobo menjadi salah satu daerah yang aktif menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia, sekaligus bersiap menghadapi ancaman kembalinya Belanda. Namun, pada akhir 1945 hingga 1949, Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer I dan II. Wonosobo menjadi salah satu daerah yang terkena dampak langsung konflik bersenjata ini. Wilayah pegunungan dan hutan-hutannya kembali menjadi medan strategis bagi perang gerilya. Pasukan Belanda beberapa kali memasuki dan menduduki kota Wonosobo, tetapi perlawanan sengit dari Laskar Rakyat dan TNI menyebabkan mereka tidak pernah bisa menguasai sepenuhnya. Banyak tokoh lokal dan pemuda gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Semangat juang masyarakat Wonosobo dalam masa ini menunjukkan bahwa meskipun secara geografis terletak jauh dari pusat kekuasaan nasional, daerah ini memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kolonialisme kembali. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Kabupaten Wonosobo secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pemerintahan sipil mulai dibentuk kembali dengan struktur yang lebih rapi, menggantikan sistem kolonial sebelumnya. Dalam periode ini, pemerintah pusat menetapkan batas-batas administratif kabupaten, kecamatan, dan desa secara lebih sistematis. Wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau mulai diperhatikan dan dibina secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Langkah ini penting untuk memperkuat identitas wilayah dan mempermudah koordinasi pemerintahan serta pembangunan. Di sisi lain, era 1950-an hingga 1970-an menjadi masa awal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Wonosobo.
Jalan-jalan penghubung antar kecamatan mulai dibuka dan diperkeras. Sekolah-sekolah dasar didirikan di hampir setiap desa, dan pusat-pusat kesehatan mulai beroperasi secara terbatas. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui program penyuluhan dan pengadaan alat pertanian sederhana. Meski perkembangan berjalan perlahan akibat keterbatasan anggaran dan akses geografis yang menantang, semangat masyarakat untuk bangkit dan membangun daerahnya sangat besar. Era ini menjadi fondasi penting bagi transformasi Wonosobo dari daerah terpencil menjadi kabupaten yang lebih terhubung dan berkembang dalam konteks nasional. Memasuki era 1980-an hingga kini, Wonosobo mengalami percepatan pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam sektor pariwisata dan modernisasi infrastruktur. Dataran tinggi Dieng yang dulu dikenal sebagai kawasan mistis dan spiritual, mulai dipromosikan secara luas sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Tengah. Pemerintah daerah bersama dengan pusat mulai membangun akses jalan yang lebih baik, memperbaiki fasilitas umum, dan menyediakan akomodasi bagi wisatawan. Objek-objek wisata seperti Kawah Sikidang, Telaga Warna, Telaga Pengilon, dan Kompleks Candi Arjuna menjadi magnet utama, tak hanya bagi wisatawan domestik tapi juga mancanegara. Perubahan ini membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat setempat, terutama dalam bentuk usaha homestay, kuliner lokal, dan kerajinan tangan. Selain pengembangan fisik, pemerintah juga mulai memperkenalkan konsep wisata budaya dan edukatif melalui kegiatan seperti Festival Dieng Culture, yang di dalamnya terdapat tradisi ruatan anak berambut gimbal. Acara tahunan ini menjadi simbol perpaduan antara pelestarian budaya leluhur dan promosi modern pariwisata. Kehadiran festival ini menarik perhatian media nasional dan internasional, serta mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Di tengah modernisasi, Wonosobo tetap berupaya menjaga identitasnya sebagai daerah pegunungan yang religius, berbudaya, dan ramah terhadap pengunjung. Transformasi Dieng menjadi pusat wisata menjadi salah satu bukti bahwa Wonosobo mampu menjembatani antara masa lalu yang sakral dengan masa kini yang dinamis. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, Wonosobo tetap berhasil mempertahankan identitas budayanya yang kuat. Masyarakatnya dikenal religius, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong serta tradisi leluhur. Upacara adat seperti ruatan rambut gembel, sedekah bumi, dan tradisi wayangan masih rutin dilakukan dan mendapat dukungan dari generasi muda. Bahasa Jawa dialek Wonosobo masih digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari, menunjukkan kuatnya akar budaya lokal. Keberadaan pesantren dan lembaga keagamaan yang aktif juga memperkuat karakter spiritual masyarakat Wonosobo, menjadikannya daerah yang tidak hanya sejuk secara alam, tetapi juga damai secara sosial dan moral. Secara strategis, Wonosobo kini berperan sebagai penyangga ketahanan pangan dan pariwisata di wilayah pegunungan tengah Jawa. Hasil pertanian dari lereng-lereng Dieng seperti kentang, kubis, dan wortel menyuplai pasar di berbagai kota besar di Pulau Jawa. Sektor wisata terus berkembang dengan munculnya destinasi-destinasi baru berbasis alam dan budaya. Pemerintah daerah aktif mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan serta inklusif terhadap masyarakat desa. Dengan memadukan kearifan lokal, potensi alam, dan semangat masyarakat yang terus belajar, Wonosobo berhasil menempatkan dirinya sebagai kabupaten yang tidak hanya kaya sejarah, tetapi juga berdaya saing di masa depan.